Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin, amma ba'd. Selamat datang kembali dalam pembelajaran tematik, pembelajaran subtema 2. Kali ini kita akan mempelajari yang pertama, melakukan wawancara tentang sumber daya alam hayati dan non-hayati di daerah tempat tinggal. Yang kedua, membuat peta sumber daya alam daerah sekitar. Dan yang ketiga, menjelaskan berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi. Pembelajaran yang pertama pada materi kita hari ini adalah melakukan wawancara tentang sumber daya alam hayati dan non-hayati di daerah tempat tinggal. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, yakni hewan dan tumbuhan. Contohnya di sini adalah jagung, padi, gandum, bunga-bunga, diantaranya ada bunga matahari. Dan hewan-hewan misalnya adalah sapi, kambing, ayam, bebek, dan lainnya. Sedangkan sumber daya alam non-hayati berasal dari benda tak hidup seperti bahan tambang, batu, dan tanah. Berdasarkan keberadaan dan kelestariannya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui telah kita pelajari dahulu, yaitu sumber daya alam yang dapat diproduksi kembali setelah habis digunakan. Dan sumber daya alam ini memiliki ketersediaan yang sangat banyak di alam. Misalnya air, sumber energi matahari, angin, dan lainnya. Sedangkan sumber daya alam yang berikutnya berdasarkan keberadaan dan kelestariannya, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diproduksi kembali setelah habis digunakan. Jadi nantinya ketika sumber daya alam ini habis, maka kita tidak bisa menggunakannya kembali. Maka kita harus menghemat penggunaannya. Misalnya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara, serta barang tambang lainnya. Nah, anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat menggali lagi mengenai sumber daya alam hayati dan non-hayati, baik di daerah tempat tinggal maupun daerah asal keluarga kalian bisa melakukan wawancara kepada orang tua kalian. Adapun pertanyaan-pertanyaannya bisa
kalian buat seperti ini. Yang pertama, apakah sumber daya alam yang paling menonjol di daerah tempat tinggal kita? Contohnya di sini ada Brebes dengan bawang merah, batu bara, logam dasar, batu belah, dan lain-lain. Yang kedua, apakah pemanfaatan sumber daya alam tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara mengolah sumber daya alam tersebut? Yang keempat, bagaimana cara melestarikan sumber daya alam tersebut? Yang kelima, tuliskan kesimpulan dan hasil wawancara dalam sebuah laporan wawancara. Jadi di sini ada 4 pertanyaan, kemudian buat kesimpulan. Format laporan wawancaranya telah ada dalam subtema 1 kemarin. Silakan dilihat lagi pada subtema 1. Selanjutnya, membuat peta sumber daya alam daerah sekitar. Anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah, dalam membuat peta sumber daya alam di daerah sekitar, kita bisa membuat peta misalnya daerah peta Kabupaten Bekasi atau Kota Bekasi. Kemudian dari situ kita bisa buat kira-kira apa sajakah sumber daya alam yang ada di daerah kita tinggal. Untuk Kota Bekasi memiliki sumber daya alam hayati yang sangat banyak juga. Misalnya kita memiliki peternakan ayam, ya, sawah padi di daerah Bekasi Utara, kemudian juga pemotongan hewan, dan lain-lainnya. Silakan dieksplor oleh anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara membaca buku, mencari di Google, atau bertanya dengan orang-orang dewasa di sekitar kalian. Untuk kali ini, anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah tidak perlu membuat petanya. Cukup mencari di Google mengenai peta hasil bumi dan laut di Indonesia. Atau jika kalian memiliki di rumah ada peta hasil bumi dan laut di Indonesia, bisa langsung difoto, ya, dan kirim ke Google Classroom. Ini adalah contoh peta sumber daya alam. Bisa dijadikan sebagai referensi. Nah, ketika kalian sudah memiliki peta sumber daya alam, selain difoto dan kirim tugasnya, bisa dibaca dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki kekayaan alam apa sajakah? Nah, silakan dibaca, dipahami dengan baik, ya, agar ketika kalian berkeliling Indonesia, kalian mengetahui bahwa apa sajakah sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah-daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, menjelaskan berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi. Energi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak semua energi dapat langsung dimanfaatkan dan perlu diubah ke bentuk lain. Perhatikan diagram di samping. Pada poin A, energi listrik diubah menjadi energi panas.
Poin B, energi listrik menjadi energi cahaya. Poin C, energi kimia diubah menjadi energi listrik. Kemudian pada poin D, energi cahaya diubah menjadi energi kimia. Nah, perhatikan benda-benda pada gambar berikut. Nomor 1, televisi, 2, setrika, 3, solder, 4, blender, 5, mesin cuci, 6, radio, 7, kipas angin, 8, lampu, 10, microwave, dan 11, hair dryer. Nah, kira-kira apakah anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah telah mengetahui berbagai macam perubahan sumber energi ini? Ya, kita telah pelajarinya pada pembelajaran yang lalu. Ya, kita akan mengulanginya saja pada pembelajaran kali ini. Televisi merupakan bentuk perubahan energi, yaitu energi listrik yang dapat diubah menjadi energi cahaya dan juga energi suara atau energi bunyi. Setrika diubah menjadi energi panas, solder energi panas, blender energi gerak, mesin cuci energi gerak, radio energi bunyi, kipas angin energi gerak, lampu energi cahaya, 10 microwave itu diubah menjadi energi panas, dan terakhir hair dryer pun sama diubah menjadi energi panas. Nah, tentu alat-alat ini dimiliki oleh anak-anak kelas 4 dirahmati Allah SWT di rumah ya. Nah, meskipun ada yang tidak punya, ya tidak apa-apa, bisa mengidentifikasi berbagai macam perubahan energi dari alat-alat ini, baik yang ada di buku maupun dari yang ada di rumah. Demikian pembelajaran kita untuk pembelajaran 1. Kita lanjutkan di pembelajaran kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.